Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat saja ya. Walaupun sedang pandemi saat ini, pembelajaran kita tetap berjalan dengan baik. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai teks eksposisi, yang mana kita akan belajar mengenai jenis dan pola pengembangan teks eksposisi. Jenis teks eksposisi. Dalam sebuah teks eksposisi terdapat beberapa jenis berdasarkan letak gagasan umumnya. Di antaranya paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Teks eksposisi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, teks eksposisi laporan, kedua, eksposisi perbandingan, ketiga, eksposisi ilustrasi, keempat, eksposisi klasifikasi, dan kelima, eksposisi proses, dan yang keenam adalah eksposisi definisi. Mari kita bahas satu persatu ya. Tolong diperhatikan. Eksposisi laporan. Pola ini melaporkan kronologi peristiwa yang terjadi dengan runtut dan rinci. Contohnya seperti pasca gempa dengan kekuatan 5,9 skala Richter, sebagian Yogyakarta dan Jawa Tengah luluh lantak. Keadaan ini mengundang perhatian berbagai pihak. Bantuan pun berdatangan dari dalam dan luar negeri. Bantuan berbentuk makanan, obat-obatan, dan pakaian dipusatkan di beberapa tempat. Hal ini dimaksudkan agar pendistribusian bantuan tersebut lebih cepat. Tenaga medis dari daerah-daerah lain pun berdatangan. Mereka memberikan bantuan di beberapa rumah sakit dan tenda-tenda darurat. Nah, bisa dilihat bahwa ini contohnya itu termasuk dalam eksposisi laporan, di mana ini menceritakan atau melaporkan kronologi peristiwa secara runtut dan rinci. Yang kedua itu adalah eksposisi perbandingan. Pola ini menjelaskan perbedaan atau persamaan dua hal yang dibandingkan. Contohnya, sebenarnya bukan hanya ITS yang menawarkan rumah instan sehat untuk Aceh atau dikenal dengan rumah ITS untuk Aceh. Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Departemen Pekerjaan Umum juga menawarkan RISA alias rumah instan sederhana sehat. Modelnya hampir sama, gampang dibongkar, pasang, bahkan motonya pagi pesan, sore huni. Bedanya sistem struktur dalam konstruksi RISA memungkinkan rumah ini berbentuk panggung. Harga RISA sedikit lebih mahal, 20 juta untuk tipe 36, akan tetapi usianya dapat mencapai 50 tahun karena komponen struktur memakai beton bertulang diperkuat plat baja di bagiannya. Nah, ini masuk contoh eksposisi perbandingan, di mana ini membandingkan antara rumah sehat antara dari ITS sama dari Departemen Pekerjaan Umum. Selanjutnya, eksposisi ilustrasi. Teks ini memberikan gambaran terhadap topik yang ada, menggunakan terhadap sesuatu dengan menambahkan hal lain yang memiliki kemiripan dalam hal tertentu. Contohnya, sampai hari ke-8, bantuan untuk para korban gempa Yogyakarta belum merata. Hal ini terlihat di beberapa wilayah Bantul dan Jetis. Misalnya, di Desa Piungan, sampai saat ini warga Desa Piungan hanya makan singkong. Mereka mengambil dari beberapa kebun warga. Jika ada warga yang makan nasi, itu adalah sisa-sisa beras yang mereka kumpulkan di balik reruntuhan bangunan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah kurang merata. Nah, ini di mana ilustrasinya ada sebagai contoh penjelas dari paragraf yang dijelaskan, seperti yang tadi yang di kalimat pertama ini nih. Sampai hari ke-8 bantuan para korban gempa Yogyakarta belum rata. Nah, belum rata dijelaskan, digambarkan bahwa beratanya seperti apa. Dijelaskan di kalimat selanjutnya. Selanjutnya, eksposisi klasifikasi. Teks ini dibuat dengan membagi, mengelompokkan, atau mengklasifikasi sesuatu atau topik tertentu, sehingga pembaca dapat mendapat ilmu dan informasi dengan rinci. Contohnya, pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah atau bangunan kepada korban gempa. Bantuan pembangunan rumah atau bangunan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. Warga yang rumahnya rusak ringan dapat bantuan sekitar 10 juta. Warga yang rumahnya rusak sedang mendapat bantuan 20 juta. Warga yang rumahnya rusak berat mendapat bantuan sekitar 30 juta. Calon penerima bantuan tersebut ditentukan
oleh aparat desa setempat dengan pengawasan dari pihak LSM. Nah, diklasifikasikan, jadi dikelompokkan, di mana tadi kan di paragraf pertamanya gagasan umumnya itu adalah pemerintah akan memberikan bantuan rumah atau bangunan kepada korban gempa. Nah, bantuannya itu dikelompokkan berdasarkan kerusakannya. Inilah contoh dari eksposisi klasifikasi. Selanjutnya eksposisi proses. Pola ini menjelaskan suatu proses yang berhubungan dengan terjadinya sesuatu atau yang berhubungan dengan cara melakukan sesuatu. Contohnya, terjadinya banjir berawal dari kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah di saluran air. Banyak sampah di saluran air membuat saluran tidak berfungsi. Semakin banyak saluran air yang tidak berfungsi, semakin besar potensi terjadinya banjir pada musim penghujan. Selanjutnya, eksposisi definisi. Pola ini menjelaskan informasi tentang definisi suatu istilah. Contoh, paragraf adalah kalimat atau rangkaian kalimat yang mengungkapkan suatu ide pokok, boleh dilengkapi dengan ide penjelas. Ide pokok dituangkan dalam kalimat topik. Ide penjelas dituangkan dalam kalimat penjelas. Nah, jadi eksposisi definisi ini adalah menjelaskan suatu istilah. Tadi jenis-jenis pola pengembangannya sekarang ini adalah jenis-jenis teks eksposisi. Ini adalah pola pengembangan teks eksposisi. Kalau yang sebelumnya ini kan adalah jenis-jenisnya. Kalau ini pola pengembangannya. Pola pengembangannya itu ada 4. Yang pertama, paragraf deduktif. Jadi, di mana pola pengembangan deduktif ini, ide pokoknya itu ditempatkan pada awal paragraf, yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Yang kedua, itu adalah paragraf induktif. Hal ini bersifat khusus, diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Yang ketiga, pola ilustrasi. Ilustrasi tersebut berfungsi membuktikan suatu pendapat. Dan yang keempat, pola perbandingan. Pola ini digunakan ketika membahas dua hal berdasarkan persamaan dan perbedaan. Mungkin segitu saja penjelasan Bapak. Mohon maaf tidak ada kata-kata yang salah. Diucapkan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.